Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Obras, Ngobrol Santai, Persembahan Dharma Wanita Persatuan UPT PPD Malang Kota. Saya Irta Puspita akan menemani Sobat Obras dalam episode kali ini yang mengangkat tema rahasia foto produk menarik dan teknik pengambilan angle yang tepat. Nah, di era digital saat ini kan kemampuan mengambil foto yang menarik itu bukan hanya sangat penting, tapi juga sangat bermanfaat bagi semua orang untuk mendokumentasikan berbagai kegiatan organisasi utamanya agar terlihat lebih profesional dan juga informatif. Nah, menariknya untuk menghasilkan foto yang berkualitas itu ternyata nggak selalu membutuhkan kamera yang profesional atau yang mahal. Dengan memahami teknik dasar fotografi, pencahayaan, komposisi, hingga memilih angle yang tepat, itu kita sudah bisa loh menghasilkan foto yang jauh lebih menarik, bahkan hanya menggunakan handphone aja loh. Nah, di kesempatan kali ini saya ditemani oleh narasumber yang merupakan seorang yang membidangi fotografi sekaligus juga konten kreator, yaitu Mas Iqmal Rizqullah atau yang biasa dikenal dengan Mas Kemal ya Mas. Ya, halo. Ya, halo Mas. Selamat datang ya Mas di Podcast Obras. Terima kasih udah berkenan hadir untuk ngobrol-ngobrol bareng sama kita hari ini. Oke, mungkin langsung kita mulai aja ya Mas. Tapi sebelum membahas ke inti pembahasan utamanya, mungkin bisa nih Mas Kemal memperkenalkan diri dan mungkin bercerita sedikit gimana sih awal mula tertarik hingga akhirnya berkecimpung di dunia fotografi dan juga konten kreator. Oke, baik. Halo teman-teman yang saat ini lagi nonton juga nih. Halo. Perkenalkan, saya Iqmal atau biasa panggil sama teman-teman itu panggil Kemal gitu. Jadi awalnya itu kenapa saya berminat di bidang kreatif ini ya khususnya. Tentunya awalnya saya di bidang fotografi. Tapi semakin ke arah sini dunia konten seperti video, konten kreator itu semakin berkembang juga nih. Semakin dari tahun ke tahun semakin ada peningkatan yang pesat. Jadi menurutku untuk branding itu oke di dunia konten ini mulai dari fotografi dan soal media sosial ini. Oke, baik Mas. Kalau di kita kan ini sebagai instansi pemerintah, nah itu tentunya banyak banget ya kegiatan organisasi semuanya itu juga harus didokumentasikan dengan baik. Nah, menurut Mas Kemal nih, kenapa sih kualitas foto itu jadi sangat penting dan pengaruhnya terhadap kesan yang diterima oleh orang yang melihat foto tersebut tuh gimana sih, Mas? Kalau ngomongin foto nih ya, awalnya dulu itu saya bener-bener nggak tahu nih soal fotografi waktu masih bangku sekolah. Tapi karena saya lihat kayak beberapa orang fotografi atau hasil foto mereka itu kebanyakan hasilnya itu enak dilihat. Kayak secara nggak langsung, kenapa sih foto ini bisa menarik? Ternyata saya teliti, saya pelajari, kebanyakan mereka itu memberikan kesan di foto itu. Seperti kayak contohnya Mbak, kayak foto di produk itu ada ceritanya loh. Misal kayak saya di Kapiten itu ada produk minuman, kayak gitu. Kenapa sih ini produk ini bisa semenarik itu karena apa? Ceritanya itu apa? Nah, seperti ini. Mungkin di produk itu kita nambahin kayak ornamen kopi, terus ada kayak contoh minumannya gitu. Jadi ini menceritakan, kalau Kapiten itu ternyata ada kopinya ya. Iya, jadi nggak sekedar foto asal jepret gitu aja ya Mas ya, tapi ada kesan yang ditimbulkan dari foto itu juga. Iya gitu, seperti itu. Oke, nah ini sih yang mungkin jadi pertanyaan kita semua. Kan banyak orang tuh pengen hasil fotonya tuh menarik ya Mas untuk dilihat. Tapi tuh ya langsung asal jepret aja tanpa memperhitungkan kayak persiapannya itu butuh apa sih. Nah kira-kira apa sih Mas sebelum kita ngefoto suatu produk nih misalnya. Yang paling penting untuk diperhatikan itu seperti apa biar hasilnya tuh kayak lebih rapi, menarik dan juga komposisinya tuh pas gitu. Oke. Kalau awalnya teman-teman ragu nih dengan kemampuan kalian sendiri, nggak perlu kayak device yang mahal, misalnya kayak kamera SLR atau mirrorless. Kalian punya HP aja itu udah peluang yang di depan kalian itu, seperti itu. Terus yang pertama, yang aku sering banget lihat orang-orang itu mungkin keluh kesahnya di hasil fotonya. Mungkin mereka kebanyakan itu kayak foto itu cahayanya redup.
Terus kurang kan, cerah gitu ya. terus kan jadinya kayak di foto itu ini produk apa sih, nggak terlalu kelihatan juga. Kurang menonjol gitu jadinya produknya. Jadi nggak terlalu terlihat menarik untuk di foto seperti itu. Jadi pencahayaan itu ya Mas ya yang Pencahayaan itu menurutku yang penting. nomor satu juga sih soalnya. Nah, selanjutnya nih nyambung sama yang teknik ngefoto tadi. Nah, kita tuh sering kan dengar istilah kayak angle gitu dalam iya. fotografi. Bahkan banyak yang bilang tuh kalau angle-nya pas itu fotonya jadi lebih stand out, lebih menarik gitu. Iya. Sebenarnya apa sih angle itu dan kenapa kok bisa dengan pemilihan angle yang tepat itu tuh fotonya tuh jadi langsung kelihatan bedanya gitu. Oh ya, ini sering banget dikeluhkan. Apalagi kalau cewek-cewek nih, Iya, kalau misalnya foto kan, Angle kanan apa angle kiri? Angle kanan, kayak seperti itu. Iya betul kan. banget itu Mas. Itu penting juga Kak, kalau di fotografi itu penting. Jadi ada angle itu yang lurus datar, ada yang 45 derajat, itu ada agak nyerong ke atas dikit gitu. Jadi itu ada kesannya juga. Kalau misal fokus di lurus itu menyudutkan kayak tegas produk ini seperti apa sih? Lurus itu berarti tegas gitu ya. Iya, seperti itu menegaskan menunjukkan produknya. kalau produknya itu seperti apa. Misal kayak contoh vasnya ini. Kalau lihat dari sini kelihatan produknya itu bunga seperti itu kan ada vasnya. Kalau dia dari agak atas dikit lebih menjelaskan bunganya seperti apa. Iya, secara keseluruhannya lebih kelihatan ya Mas Iya, daripada seperti dari itu. lurus sini. Gitu. Oke. Nah ini nih mungkin banyak dari kita kan masih pemula ya Mas, ngefoto masih asal-asalan. Nah tapi kan kita juga pengen belajar nih gimana sih cara ngefoto yang baik. Nah biasanya tuh apa sih Mas kesalahan yang paling sering dimiliki oleh pemula dalam melakukan yang mulai mau mendalami fotografi dan gimana sih biar kesalahan itu tuh setidaknya bisa diminimalisir gitu. Oke. Kalau kesalahan yang sering aku lihat yang seperti saya tadi udah bilang itu untuk soal cahaya. Mungkin yang di kedua angel yang kurang tepat. Yang ketiga ini sering banget nih kalau misalnya ibu-ibu atau ya mungkin soalnya teman-teman yang mungkin belum tahu nih kayak misalnya produk itu aslinya yang fokus utamanya itu di produk. Untuk kayak properti yang di belakangnya itu cuma penunjang aja. Jadi kebanyakan orang itu misalnya kayak foto di kapiten gitu, tapi backgroundnya itu banyak bunga-bunga seakan-akan, wih kayak lucu, kayak cantik. Malah jadi gitu. keramaian ya Mas ya. Malah ini nggak fokus gitu ya. kapiten itu rasanya bunga. Nah kayak gitu, kebanyakan orang malah nggak ngerti kan. Berarti lebih ornamen itu kayak terlalu banyak gitu ya Iya Mas ya. gitu. Oke, siap nih. Apalagi ya nih yang mau ditanyakan? Oh iya, sebenarnya sih udah cukup membantu ya, udah sangat informatif sekali informasi yang disampaikan oleh Mas Kemal terkait fotografi, terutama bagi pemula. Nah, mungkin kita ada segmen ini dikit lah ya Mas, biar seru, mitos atau fakta ya Mas. Nah, sebelum kita mengakhiri, nanti saya akan bacain beberapa pertanyaan, kemudian Mas Kemal bisa jawab. Ini kira-kira ini mitos atau fakta, dan mungkin bisa diberi penjelasan sedikit gitu ya Mas. Menarik nih. Oke, yang pertama, foto bagus itu harus pakai kamera mahal atau kamera DSLR. Mitos atau fakta Mas? Menurut saya ini mitos. 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 Kenapa tuh Mas? Kok mitos? Karena sekarang kalau ini Kak, kebanyakan HP sekarang itu udah oke kok. Kenapa kok mungkin ada beberapa profesional itu yang memakai kamera, itu karena emang fokus di situ. Di pekerjaan itu, misalnya di fotografer itu emang fokusnya di situ. Tapi karena seperti orang kayak aku gitu ya, mungkin lebih butuh yang di waktu yang fleksibel nih. Kayak misalnya keluarin kamera kan ribet, terus burung fotografi. Menurutku foto itu oke lah, misal kayak acara WO, atau kayak ada punya studio gitu, masih punya kamera itu oke banget kok teman-teman. Tadi kalau semisal pakai HP itu pun kalian nggak perlu kayak terlalu buang-buang waktu juga nih. Kayak misalnya kalian tinggal Simple ya. terus jepret nih foto produknya gini, dan itu lebih kalian bisa lihat hasilnya secara cepet.
oh ini kayak kurang gini, hasilnya seperti kurang gini. Langsung gini, bisa gini. diperbaiki saat itu juga Iya. ya Mas. Apalagi kan sekarang juga banyak aplikasi edit foto pakai AI gitu. Jadi mungkin kalau kamera HP-nya tuh kurang mendukung bisa diedit gitu ya Mas ya. Oh ya, untuk yang masalah editan AI itu menurutku aku ada pro ada kontranya juga. Mungkin kalau di pro-nya aku lebih setuju mereka membantu. Iya. Tapi kalau di satu Membuat itu Iya. hasilnya pasti beda sama yang Iya. kelihatan asli. Karena kebanyakan orang sekarang apalagi kayak di media sosial itu mereka pengen trust-nya dari produk itu. Kayak misalnya, loh ini produknya beneran asli apa enggak sih? Kok cuma AI? Takutnya pas datang kok bohongan. Beda sama fotonya pasti kalau seperti hasil itu. AI. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. Mitos atau fakta, edit foto lebih penting daripada teknik mengambil foto. Nah, nyambung sama yang tadi nih. Edit foto lebih penting dibanding teknik. Oke. Kalau menurut saya itu mitos. Mitos ya. Yang pertama, yang balik lagi kayak tadi, ngedit itu buat membantu kayak Penunjang aja ya. penunjang aja. Kalau yang tekniknya itu lebih penting. Misal nih teman-teman ambil foto, angle-nya sudah tepat, terus hasilnya nggak blur, kayak gitu. Itu jadi nanti kalau waktu ngedit itu nggak makin jadi PR lagi nih Kak. Jadi lebih mudah. gampang ya Oh, daripada kalau tekniknya kurang nanti ngeditnya malah lebih susah ya Mas. Iya, maka lebih Dan belum susah. tentu hasilnya tuh sebaik yang tekniknya bagus. Iya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga, mitos atau fakta? Cahaya alami selalu lebih baik daripada lampu. Mitos. Mitos juga. Oke. Kenapa tuh, Mas? Kenapa saya bilang itu mitos? Karena cahaya alam itu lebih oke. Sedangkan kalau cahaya lampu itu mungkin bisa digunakan di beberapa waktu nih. Kayak misal foto khusus di studio atau waktu malam, emang produknya harus di malam hari itu pakai lighting nggak apa-apa. Kalau semisal oke di siang hari, aku lebih sarani teman-teman itu pakai cahaya kayak waktu pagi, siang, sore. Kalau aku better di waktu sore. Itu pun tergantung produknya seperti apa. Kalau cahaya sore kan lebih ke warm, hangat-hangat seperti itu. Kalau pagi, siang itu lebih ke panas. Iya, lebih strong gitu ya Mas cahayanya, seperti lebih itu. nyentrom. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Mitos atau fakta, semakin banyak properti dalam foto, maka hasilnya semakin menarik. Mitos atau fakta nih? Ini bener-bener ini mitos banget. Mitos. Saya bener-bener karena ini gini Kak, misalnya kebanyakan properti itu malah kayak foto itu kelihatan penuh, malah nggak kesampai nih. Konsepnya ya, Ini, apa gitu. ini produk apa kayak masalah takutnya ini kok jualan bunga karena harusnya produknya misalnya minuman. Kenapa kok sambil bawa bunga-bunga banyak banget sambil nutupin kayak Iya, jadi gitu. malah kayak jualan bunga ya Mas ya. Iya. Oke, nah luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Nah, makasih banyak ya Mas Kemal. Kita sekarang udah ada di ujung acara nih. Makasih banyak atas ilmunya, pengalamannya, dan juga sharing-sharing tips praktis yang sudah dibagikan kepada Sobat Obras. Nah, semoga setelah mendengarkan podcast ini, Sobat Obras itu semakin percaya diri untuk mulai mendalami fotografi dan juga mempelajari teknik-teknik dasarnya agar menghasilkan konten yang lebih menarik dan juga berkualitas tentunya. Yeah. Yang terpenting itu jangan takut untuk terus coba ya Mas ya, belajar terus karena kan harus diasah setiap hari dan secara konsisten. Harus konsisten yang utama itu. Siap. Nah, terima kasih juga kepada seluruh podcast Sobat Obras yang telah mengikuti dari awal hingga akhir episode ini. Saya selaku host pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya juga mohon maaf ya Mas Kemal kalau ada kesalahan. Ya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.